Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua kabarnya baik ya. Saya Nurasana dari jurusan Akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan, mahasiswi Politeknik Negeri Samarinda. Nah, ini masuk ke dalam bab 2 dengan materi hukum perjanjian dan hukum perikatan. Ada beberapa para ahli menyatakan definisi perjanjian. Yang pertama ada menurut Arisubakti. Nah, menurut Arisubakti, perjanjian itu adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Kemudian ada menurut Sudikno. Menurut Sudikno, perjanjian itu adalah merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Selanjutnya ada pengertian hukum perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan hukum di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut, maka timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan, yang di dalamnya itu terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan perjanjian adalah merupakan sumber perikatan. Nah, ada syarat sah perjanjian. Suatu perjanjian itu dinyatakan sah apabila sudah memenuhi 4 syarat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320. Yang pertama itu harus ada kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Kedua, ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dan yang ketiga, ada suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Nah, dalam syarat pertama dan kedua itu disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sementara itu, syarat kedua dan ketiga disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian. Nah, akibat hukum, jika syarat sahnya perjanjian itu tidak terpenuhi, maka perjanjian bisa dibawa ke ranah pengadilan bila salah satu pihaknya itu ada yang mengingkari. Apabila satu di antara 4 syarat sah perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya tidak terpenuhi, maka perjanjian bisa dibatalkan. Dan jika tidak terpenuhi adalah syarat nomor 1 dan 2, yaitu sepakat dan kecakapan, maka proses pembatalannya harus dilakukan melalui pengadilan. Sementara bila yang tidak terpenuhi itu nomor 3 dan 4, maka perjanjian itu dianggap batal dan tidak pernah ada. Dan bila salah satu pihak mengingkari perjanjian dan syarat sah perjanjian, maka pihak satunya bisa menuntut ke pengadilan dan pihak yang mengingkari berpotensi menerima sanksi denda atau sanksi yang telah disepakati keduanya. Kemudian ada macam-macam kebatalan perjanjian. Ini macam-macam kebatalan perjanjian dibagi menjadi 2. Ada perjanjian yang dapat dibatalkan, yaitu artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan, atau pihak yang tidak cakap, atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Dan ada perjanjian batal demi hukum, yang artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Berikutnya ada 6 unsur perjanjian. Yang pertama itu para pihak atau subjek. Yang kedua, ada persetujuan yang bersifat tetap. 3. Ada tujuan yang ingin dicapai. 4. Ada prestasi yang dapat dilaksanakan. 5. Ada bentuk tertentu, tulis atau lisan. Dan yang keenam, ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. Dan ada para ahli mendefinisikan perikatan. Pertama ada menurut Pitlock. Menurut Pitlock, perikatan itu adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu memiliki hak atau kreditur dan pihak yang lain memiliki kewajiban atau debitur atas suatu prestasi. Dan ada menurut Subekti, perikatan itu adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Kemudian ada pengertian hukum perikatan. Hukum perikatan itu adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum,
Akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Sumber perikatan berdasarkan undang-undang. Yang pertama, perikatan menurut pasal 1233 KUH Perdata. Perikatan itu lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ini ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau bahkan untuk tidak berbuat sesuatu. Dan yang kedua ada persetujuan menurut pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dan yang ketiga ada undang-undang menurut pasal 1352 KUH Perdata, yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai perbuatan orang. Dan ada beberapa macam hukum perikatan. Pertama ada perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat itu adalah perikatan yang pemenuhannya prestasinya dikaitkan pada syarat tertentu. Dan yang kedua ada perikatan dengan ketepatan waktu, yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya dikaitkan pada waktu tertentu atau dengan peristiwa tertentu yang pasti terjadi. Dan yang ketiga ada perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng, yaitu para pihak dalam perjanjian terdiri dari satu orang pihak yang satu dan satu orang pihak yang lain. Akan tetapi sering terjadi salah satu pihak atau kedua belah pihak terdiri dari lebih dari satu orang. Selanjutnya ada beberapa syarat sah dalam hukum perikatan. Pertama, objeknya itu harus tertentu. Syarat ini diperlukan hanya terhadap perikatan yang timbul dari perjanjian. Dan yang kedua, objeknya harus diperbolehkan. Artinya itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Dan objek yang dapat dinilai dengan uang, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengertian perikatan sebelumnya. Dan yang keempat ada objeknya harus mungkin, yaitu yang mungkin sanggup dilaksanakan dan bukan sesuatu yang mustahil. Ada perbedaan dan persamaan perikatan dan perjanjian. Persamaannya, perjanjian itu maupun perikatan melibatkan setidaknya dua belah pihak atau lebih. Dan yang kedua, dasar hukum perjanjian maupun perikatan mengacu pada KUH Perdata. Perbedaannya, perjanjian menimbulkan perikatan dan perikatan itu disebut sebagai kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikat diri dalam perjanjian. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.